Di saat Pak Edi sedang tertidur lelap, kabut yang tebal itu pelan-pelan menghilang. Kabut yang selama ini menutupi mereka kembali melayang ke atas dan kemudian menghilang di tengah malam yang gelap. Namun tiba-tiba terdengar suara ramai orang-orang lalu lalang di depan Pak Edi. Suara langkah kaki yang melewatinya yang sedang tertidur lelap di bawah sebuah pohon yang besar. Suara langkah kaki itu membuat Pak Edi perlahan-lahan terbangun dari tidurnya, karena dia merasa terganggu dengan suara berisik yang kini terdengar oleh kedua telinganya pada saat itu. Pak Edi begitu kaget. Ketika dia bangun, dia pun melihat beberapa pantulan cahaya berwarna merah yang mengenai dirinya. Cahaya itu sangat terang dan berjajar rapi dengan bangunan-bangunan yang berjajar seperti ada sebuah kampung kecil di tengah hutan. Pak Edi yang tidak percaya atas apa yang dia lihat, dalam sekejap dia bangun dari duduknya mencoba memastikan bahwa yang dia lihat bukanlah sebuah mimpi. Karena Pak Edi yakin, sewaktu dia tertidur tempat ini adalah hutan dengan pepohonan yang lebat di kedua sisinya. Apa ini kampung yang diceritakan oleh Desi ya? Kata Pak Edi dengan bingung. Pak Edi yang mendengar Desi bercerita tentang dirinya dan Ice hanya bisa memastikan bahwa apa yang Desi ceritakan adalah benar. Lampu-lampu minyak dan obor yang berjejer. Rumah-rumah yang terbuat dari kayu hutan dan beratapkan rumbia yang berjajar dengan sangat rapi. Lampu-lampu obor menyala dengan sangat terang. Orang-orang sibuk dengan kegiatannya di malam hari. Banyak yang dari mereka sedang mengobrol di teras rumah. Juga anak-anak kecil yang tak terhitung jumlahnya berlarian melintasi dirinya yang sedang berdiri di sana. Ada juga yang sedang berlari-lari saling mengejar satu sama lain di kampung itu. Rumah yang Pak Edi lihat adalah rumah panggung yang terbuat dari anyaman bambu yang beratapkan rumbia. Dengan tiang-tiang yang dibuat dari bambu dan diikat oleh tali yang terbuat dari kulit pohon dan diikatkan satu sama lain, membentuk sebuah rangka rumah. Dan rumah-rumah itu berjajar satu sama lain dengan rapi sehingga terlihat asri. Sehingga membuat dia berpikir kembali bahwa ini adalah tempat yang selama ini mereka cari. Tempat di mana Ice bertemu dengan Nyi Mayang Sari untuk pertama kalinya. Dan di tempat ini pula lah Ice mendapatkan suatu benda yang membuatnya cantik dan menggoda bagi para laki-laki yang berada di dekatnya. Kini Pak Edi hanya bisa berdiri. Dia tidak berani melangkahkan kakinya karena dia tahu bahwa manusia yang dia lihat lalu lalang di kampung tersebut adalah para makhluk penunggu gunung yang selama ini menjebak para manusia agar masuk ke dalamnya dan tak bisa kembali keluar. Aku sekarang harus bagaimana? Apa aku harus mencari Ice? Atau aku harus mencari Nyi Mayang Sari? Aku gak peduli dengan Desi, dengan Dudi, bahkan dengan para warga kampung Lewi Damar yang diteror olehnya. Yang pasti aku harus memastikan bahwa Ice tidak bergentayangan lagi di sekitaran rumah dan meneror keluarga serta anak-anakku di sana. Tapi aku bingung, aku belum melihat Kang Ajab sampai sekarang. Aku harus bagaimana ini? Pak Edi tertunduk dengan kedua tangannya yang menutupi kepalanya. Pikirannya penuh dengan banyak pertanyaan akan apa yang harus dia lakukan sekarang. Karena Pak Edi sadar, dia hanyalah pengusaha yang sama sekali belum pernah berurusan dengan hal-hal seperti ini. Bukannya dia tidak mau melangkahkan kakinya untuk mencari Nyi Mayang Sari ataupun Ice. Namun hatinya terlalu takut ketika dirinya tak bisa apa-apa berada di tengah-tengah para makhluk yang pada saat ini sedang mondar-mandir di depannya. Dengan wujud manusia yang bisa saja akan berubah wujud aslinya ketika mereka tahu bahwa ada manusia yang datang ke tempat ini sendirian. Aduh, bagaimana ini? Pikir Pak Edi saat itu. Dia benar-benar bingung dan takut akan hal itu. Satu-satunya cara agar dia bisa selamat hanyalah menungguku datang dan membuatnya untuk keluar dari tempat ini. Meskipun apa yang terjadi selanjutnya seperti tidak pernah apa yang diharapkan. Karena dari kejauhan tampak seseorang yang berjalan menemui dirinya. Seseorang wanita yang terlihat cantik meskipun umurnya terlihat tidak muda lagi. Kamu tidak perlu bingung seperti itu, katanya dengan suara yang merdu. Tujuanmu memang kesini kan untuk mencariku dan mencari jiwa Ice yang sedang terjebak di tempat ini sehingga jiwanya tidak bisa dimurnikan. Pak Edi yang mendengar hal itu tiba-tiba melihat ke arah wanita tersebut. Dia berjalan dengan sangat anggun mendekati dirinya sekarang. Bersamaan dengan banyak sekali orang-orang di belakangnya yang kini mengerubungi Pak Edi di bawah pohon besar itu. Wanita dengan postur layaknya model, wajah yang tampak sudah menua terlihat jelas, namun kecantikannya masih bisa membuat Pak Edi terpesona. Wajahnya yang anggun serta jalannya yang teratur dan orang-orang yang mengikutinya di belakangnya membuat dirinya yakin bahwa yang mendatanginya kali ini bukanlah orang yang sembarangan.
Apalagi ketika Pak Edi yang ketakutan hanya bisa berdiri dan tak bisa melakukan apapun sekarang. Dia berdiri di depan Pak Edi. Sambil tersenyum dia mengangkat tangannya dengan orang-orang yang kini mengerubunginya dari segala arah. Secara perlahan tangannya yang halus itu menyentuh dagu Pak Edi secara perlahan, bersamaan dengan wajahnya yang dia dekatkan ke arahnya. Sosok Ice yang kamu lihat tadi bukanlah Ice yang sebenarnya, juga jiwa yang selama ini menghantui kalian dan para warga di sekitarnya. Namun itu adalah aku yang mengambil alih jiwanya dan meneror semua orang yang mengenalnya. Jiwa Ice masih terikat denganku dan tak akan aku biarkan siapapun bisa memurnikan jiwanya pada saat ini. Bahkan aku adalah sosok yang muncul dari dalam kabut yang sengaja membuatmu terjebak di dalamnya sehingga akhirnya sampai ke sini. Tangannya yang memegang dagu Pak Edi kini secara perlahan dia turunkan ke arah dada. Wajahnya yang cantik dengan suaranya yang merdu membuat Pak Edi sedikit tergoda dengan ucapannya itu. Aku hampir lupa. Aku adalah Nyi Mayang Sari, orang yang membuat wajah Ice semakin cantik dan semakin menggoda bagi setiap para lelaki. Katanya sambil mengusap-ngusap tubuh Pak Edi secara perlahan. Aku sengaja membuatmu terpisah dari orang-orang yang berjalan bersamamu, karena aku sengaja mengundang kamu untuk menjadi yang pertama. Karena kamu adalah orang yang pernah merasakan tubuh Ice ketika dia terpengaruh oleh benda yang aku berikan. Bagaimana rasanya? Nikmat sekali bukan? Nyi Mayang Sari terlihat menggoda ketika suara merdunya terdengar oleh Pak Edi saat itu. Wajahnya memang tidak muda lagi, namun masih terlihat cantik dan menggoda ketika dia berbicara seperti itu di depannya. Namun tiba-tiba sebuah tangan halus dari Nyi Mayang Sari terkepal dan memukul pohon besar yang ada di belakang Pak Edi pada saat itu. Namun kamu juga adalah orang yang membuat Ice bunuh diri, sehingga perjanjian yang sudah aku jaga terputus secara paksa oleh kejadian itu. Tiba-tiba tanah yang berada di sekitar Pak Edi bergetar dengan sangat hebat. Nada bicaranya tiba-tiba berubah menjadi berat dan berteriak dengan sangat kencang tepat di depan wajahnya pada saat itu. Bersamaan dengan wajahnya yang tiba-tiba retak secara perlahan. Wajahnya yang cantik kini berubah menjadi keriput dengan rambutnya yang berwarna putih. Tangannya yang halus kini berubah menjadi kulit tanpa daging yang kasar. Sehingga wajah yang awalnya cantik kini terlihat seperti nenek-nenek yang sudah tua dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Lalu ketika kamu ingin memurnikan si Ice, kamu meminta tolong kepada anaknya si Darsa buat melepaskan Ice yang terikat denganku. Nyi Mayang Sari kembali memukul pohon yang ada di belakang Pak Edi. Pak Edi yang panik akan perubahan yang terjadi di depan kepalanya sendiri hanya bisa terdiam dengan tubuh yang bergetar dengan sangat hebat. Aku tidak akan melepaskan si Ice, meskipun kalian berempat mati di tempat ini. Jadi kamu yang pertama kali akan aku tarik jiwanya, karena kalian sudah berani datang ke tempatku untuk mencari jiwa Ice. Kalian semua, bawa manusia itu ke dalam rumahku. Akan aku tarik jiwanya seperti manusia-manusia yang menjadi budak di Gunung Sepuh ini. Makhluk itu tiba-tiba tertawa dengan keras. Dia berbalik ke arah kerumunan yang sedang mengerubungi Pak Edi pada saat itu. Dan ketika makhluk itu menghilang, mereka yang sedang mengelilingi Pak Edi tiba-tiba mendekat dan tak lama dirinya berteriak sesaat sebelum dia tertutup sepenuhnya oleh para makhluk yang tadi mengelilinginya. Nyi Mayang Sari dan para makhluk yang membawa Pak Edi kini berjalan secara perlahan mendekati salah satu rumah besar yang letaknya paling ujung di kampung itu. Sebuah rumah dengan banyak sekali obor-obor yang menyala terang dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Mau dibawa kemana aku ini? Tolong, lepaskan, kata Pak Edi sambil meronta-ronta di tanah. Kedua tangannya kini ditarik oleh para makhluk yang pertama kali dia lihat adalah manusia. Namun sekarang wujudnya benar-benar berubah menjadi sangat menyeramkan untuk dia lihat dengan kedua matanya sendiri. Para manusia yang berjalan hilir mudik di kampung tersebut secara perlahan kulitnya memudar. Kulitnya perlahan mengelupas menyisakan tubuh dengan daging tanpa kulit. Rambutnya yang tadi hitam kini berubah menjadi putih. Wajahnya muncul beberapa kerutan, benjolan bernanah dan matanya yang menatap berubah menjadi merah. Mereka yang awalnya memakai kaos, memakai jaket, celana panjang juga sendal jepit tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Mereka semua berubah menjadi bentuk yang sangat menyeramkan, dengan gigi taring yang keluar dan rambut putih yang memanjang. Badannya bongkok dengan kulit yang terkelupas menjadi warna hijau.
Terdengar beberapa tawa seperti sedang menertawakan Pak Edi yang sedang diseret pada malam itu. Tawa yang terlihat sangat ringan dan seperti sedang mengejek dan mencoba mempermainkan Pak Edi yang tidak berdaya sekarang. Kedua tangannya ditarik oleh beberapa makhluk dan membiarkan tubuh dan kakinya terseret di tanah oleh para makhluk itu. Banyak sekali makhluk yang mengikutinya, dengan gigi taring yang tajam dan air liur yang menetes di tanah mengeluarkan asap. Pak Edi terlihat seperti makanan bagi mereka yang sudah siap mereka santap dengan sukacita. Pak Edi yang melihat pemandangan itu hanya bisa pasrah. Beberapa kali dia berteriak meminta tolong kepadaku, Desi dan juga Dudi yang mungkin saja mendengarnya pada saat itu. Namun tidak ada jawaban yang berarti. Suara teriakan yang dia keluarkan hanya menjadi bahan olok-olokan dari para makhluk yang mengelilinginya dengan banyak suara tawa yang menggema di seluruh kampung itu. "Buka pintunya. Aku bawa tamu agung sekarang. Salah satu manusia yang malam ini sedang mencari tempat di dalam gunung." Sebuah pintu besar terbuka secara tiba-tiba. Sebuah pintu yang terbuat dari kayu jati, dengan gagang pintu yang terbuat dari besi bulat yang sangat berat. Rumah yang megah dengan pagar bambu yang membentang mengelilingi rumah tersebut. Sebuah gapura besar dengan atap rumbia menjadi pembatas antara jalan dan halaman rumah itu. Rumah itu terlihat paling mewah meskipun dibuat dari bambu. Dengan tiang-tiang bambu yang kokoh menancap ke tanah, menopang rumah itu dan ukiran kayu di pintu yang terlihat sangat megah. Di setiap tiang-tiangnya terdapat banyak obor yang menyala semakin membuat rumah itu menjadi terang, sehingga rumah itu terlihat paling terang di antara rumah-rumah yang lain. Nyi Mayang Sari yang sekarang memakai wujud aslinya berjalan di paling depan memasuki ruangan yang sangat besar. Sebuah ruangan yang sering dipakai para penari seperti Ice dan Desi untuk menghibur Nyi Mayang Sari dari semua bentuk makhluk di tempat ini. Di ruangan inilah semuanya bermula. Sebuah tempat yang menjadi awal dari kasus Ice menari di hadapan Nyi Mayang Sari. Disinilah pula Ice mendapatkan suatu benda yang mungkin saja hingga dia meninggal dan dikubur, benda itu masih menempel di dalam tubuhnya. Sehingga pada saat ini pun dia masih terikat di tempat ini dan jiwanya masih bisa diambil oleh Nyi Mayang Sari. Pak Edi yang sudah pasrah karena dirinya diseret oleh beberapa makhluk yang sedang memegangi kedua tangannya hanya bisa melihat ruangan tersebut tanpa bisa melepaskan dirinya dari jeratan para makhluk yang berada di sekelilingnya. Dia tidak tahu akan diapakan tubuhnya sekarang, karena dari tadi dia belum melihat sosok Ice yang sedang dia cari bersamaku, Desi dan Dudi yang mereka temui di depan gerbang gunung pada malam itu. "Sediakan tempat duduk untuk manusia itu. Biarkan dia menikmati suatu pertunjukan yang mungkin saja bisa menjadi pertunjukan terakhir baginya." Nyi Mayang Sari akhirnya kembali berjalan ke arah depan dan duduk di atas kursi favoritnya yang berwarna keemasan dengan corak dan ukiran yang sangat indah. Dia dengan santainya duduk di tempat itu dengan bantalan duduknya yang berwarna merah yang terlihat sangat empuk dan elegan. Tiba-tiba suara bunyi-bunyian terdengar olehnya. Suara ketukan dari kayu yang dipukul beberapa kali, yang disambung dengan suara sebuah saron yang merdu. Sebelum akhirnya suara-suara seperti bonang, kendang, gong dan rebab muncul dan menyatu dalam satu irama yang khas dan membuat semua makhluk di sana menikmati suara-suara tersebut yang muncul entah dari mana. Hingga tiba-tiba semua obor dan lampu minyak mati tiba-tiba di sana. Pak Edi yang duduk di sana pun tiba-tiba tak bisa melihat apapun. Semuanya gelap dan tak ada cahaya satupun yang meneranginya pada saat itu. Jantung Pak Edi tiba-tiba berdetak dengan sangat kencang. Keringat dingin yang tadi menghilang kini muncul kembali, bersamaan dengan wajahnya yang tampak sangat pucat karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Yang bisa dia lakukan hanya bergumam, memohon agar ada seseorang yang bisa menyelamatkannya dari situasi yang ia alami sekarang, karena dalam hidupnya dia baru merasakan hal seperti ini, dan ini sangatlah menyeramkan untuk dia alami. Suatu hal yang mungkin saja akan berbekas apabila dia selamat dari apa yang terjadi sekarang, dan hal ini tak akan bisa hilang dari ingatannya ketika dia melanjutkan hidupnya kembali esok hari. Sebuah cahaya kecil tiba-tiba muncul dari atas. Cahaya dari api yang melingkar dan membentuk sebuah lampu gantung kecil dengan beberapa sumbu yang menyala di atas sana. Cahaya itu secara perlahan-lahan menerangi ruangan itu kembali, menerangi dirinya bersamaan dengan para makhluk yang ada di sana. Suara gong tiba-tiba berbunyi kembali, bersamaan dengan suara saron, bonang, rebab juga kendang yang kembali terdengar dengan sangat merdu di dalam kepala Pak Edi. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ruangan tersebut tiba-tiba berubah,
menjadi sebuah ruangan yang penuh dengan darah yang sudah mengering di setiap dindingnya. Dinding yang putih dan bercampur dengan noda-noda darah merah yang mengering di seluruh dinding tersebut. Semuanya tampak kusam dan sangat menyeramkan. Juga lampu minyak yang menyala hanya satu-satunya cahaya yang dia lihat, sehingga sinarnya tak bisa menyinari keseluruhan tempat tersebut seperti ruangan yang tadi dia lihat pertama kali. Dia kini berada di ruangan yang berbeda, bersamaan dengan para makhluk yang memenuhi ruangan itu dengan bentuk dan wajah yang sangat menyeramkan. Mereka tampak riuh ketika berada di ruangan tersebut. Bahkan dua makhluk yang masih memegangi Pak Edi supaya tidak melarikan diri terlihat sangat senang ketika berada di ruangan itu. Pak Edi tampak kembali terkejut karena ruangan yang kosong di tengah-tengah kini muncul seseorang yang sedang menari dengan kondisi yang terlihat sangat kelelahan. Tidak ada senyuman yang cerah terpancar olehnya. Yang ada hanyalah wajah murung yang terlihat oleh Pak Edi pada saat itu. Baju tari yang dia kenakan kini sudah lusuh, penuh darah dan juga kotor dengan debu dan kotoran. Wajahnya tertunduk dengan rambutnya yang terurai. Dia seperti terpaksa melakukan hal itu di depan Pak Edi. Benar-benar seperti seseorang yang sedang menari tanpa henti sehingga dia sendiri tidak bisa mempertahankan tubuhnya yang sempoyongan itu. "Astaga, itu kamu, Ice?" kata Pak Edi dengan nada yang pelan. Tangannya bergerak mengikuti irama gamelan yang mengiringinya menari. Dia seperti terus-menerus menari tanpa henti sehingga dia terlihat sangat kelelahan dibuatnya. Hingga Ice yang mungkin sudah pada batasnya tiba-tiba menghentikan tubuhnya yang sudah tidak kuat mengikuti irama tersebut. Dia terduduk dan tertunduk dengan wajah yang tampak murung. Namun tiba-tiba, "Jangan berhenti menari." Muncul suara yang berasal dari Nyi Mayang Sari yang masih duduk di kursinya. Suaranya menggema ke seluruh tempat itu. Bahkan para makhluk yang awalnya riuh pun kini mendadak diam. Mereka seperti takut dengan suara Nyi Mayang Sari yang terlihat sangat marah kepada Ice. Ice yang tampak kelelahan pun hanya bisa berdiri kembali dan menari mengikuti irama gamelan yang merdu tanpa henti. Dengan tubuh yang seperti tak ada tenaga lagi dan raut muka yang terlihat sangat kelelahan, Ice melanjutkan kembali tarian itu. Penonton menjadi riuh kembali ketika Ice melanjutkan tariannya. Mereka tertawa dan saling bercengkrama satu sama lain dengan wujud yang sama-sama menyeramkan. Mereka semua terlihat puas melihat tarian Ice yang tanpa henti. Pak Edi yang menyaksikan hal itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan rasa takut yang memenuhi seluruh tubuhnya. Nyi Mayang Sari pun melihat ke arah Pak Edi. Dengan tersenyum dia berkata dari kejauhan agar Pak Edi menikmati pertunjukan ini sebelum nantinya Nyi Mayang Sari akan menarik jiwanya dan menjadikannya budak di tempat ini, bersamaan dengan manusia lainnya yang akan dia tarik satu persatu. "Bagaimana? Kamu sudah puas melihat tarian Ice? Tarian yang menggoda bagi para laki-laki sehingga ingin sekali menyetubuhinya," katanya dengan tersenyum. "Setelah menarik jiwamu, aku akan kembali menarik jiwa 3 orang yang lain. Dan setelah selesai aku menarik jiwa kalian, jiwa Ice akan aku lepaskan sebagai gantinya dan membiarkan dirinya bergentayangan tanpa terikat olehku sampai habis umur yang ditentukan di dalam hidupnya. Jadi nikmatilah tarian itu untuk terakhir kalinya, karena ketika semuanya selesai, aku akan menarik jiwamu sehingga kamu tidak bisa kembali pulang ke alammu saat pagi tiba." Namun Nyi Mayang Sari yang sedang tertawa tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras yang terdengar oleh semua makhluk yang ada di sana. Bahkan Pak Edi yang tampak sudah pasrah pun mendengar hal itu dan langsung melihat ke arah pintu yang kini tampak berbeda. "Ice, Pak Edi, di mana kalian?" Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Suara yang terdengar tidak asing oleh Nyi Mayang Sari pada saat itu. Suara pintu itu terdengar sangat keras, seperti sengaja dibuka secara paksa oleh sesuatu. Apalagi setelah pintu dibuka, tak lama terdengar sebuah suara yang membuat Nyi Mayang Sari langsung memalingkan wajahnya dengan senyum yang menyeringai ke arah pintu tersebut. "Kalian datang terlalu cepat. Aku belum sempat menarik jiwa manusia ini sebelum giliran kalian." Kesenangan itu tiba-tiba terganggu. Aku secara paksa masuk ke dalam sana, bersama dengan Dudi yang masih tidak percaya bahwa di dalam gunung ada tempat yang seperti ini. Bukan tanpa sebab aku bisa masuk ke dalam sana. Di tengah-tengah pencarianku di tengah hutan, aku menemukan tubuh Pak Edi yang sedang terduduk sambil menyender di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan yang gelap.
Aku, Dudi, dan Desi pun mendekati tubuh itu dan berusaha untuk membangunkannya meskipun sepertinya sudah tidak berhasil. Aku ingat bapak atau Ba'a pernah memberitahuku bahwa jiwa manusia bisa saja menghilang atau terbang entah kemana ketika sedang berada di tempat-tempat tertentu, meninggalkan tubuhnya begitu saja dan berpindah ke suatu alam yang mungkin tak akan pernah mereka percayai bahwa itu ada di tengah-tengah hutan seperti ini. Sepertinya ini adalah tubuh tanpa jiwa yang tampak kosong, kataku ketika kita bertiga menemukan Pak Edi yang masih terduduk di bawah pohon besar di dalam gelap pada saat itu. Kita berusaha membangunkan Pak Edi sekarang pun itu gak ada artinya, karena dia sudah terjebak di alam mereka dan belum bisa keluar. Terus kita harus gimana, Jap? Tanya Dudi. Kini aku jongkok di depan Pak Edi, melihat dengan seksama tubuhnya yang masih mengeluarkan nafas dengan normal. Tubuhnya masih terlihat baik-baik saja. Tidak ada satu makhluk pun yang mengambil alih tubuhnya pada saat ini. Tubuh yang sedang kosong biasanya suka menjadi incaran bagi para makhluk untuk memasuki tubuhnya, mengambil alih tubuh mereka dan tidak membiarkan jiwa aslinya kembali untuk masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Alhasil manusia itu akan menjadi gila, karena kesadaran tubuhnya bukan lagi dikendalikan oleh jiwanya sendiri, tapi oleh makhluk lain yang memaksa masuk ke dalam tubuhnya yang kosong. Kita mau gak mau harus melepas jiwa kita, masuk ke tempat mereka, dan mencari Pak Edi di sana. Mungkin saja apabila kita memakai cara itu, kita akan menemukan Ice juga di dalam sana, kataku sambil melihat Pak Edi dan memegang tangannya yang masih terasa hangat. Bentar. Tiba-tiba Desi memotong pembicaraanku dan dia seperti masih belum mengerti atas apa yang aku katakan pada saat itu. Perasaan ketika aku datang pertama kali ke tempatnya Mayang Sari, juga ketika mengajak Ice ke sana, aku gak meninggalkan tubuhku seperti Pak Edi ini. Semuanya terjadi begitu saja. Rumah-rumah yang berjejer rapi, orang-orang yang berlalu lalang, juga rumah besar di ujung sana yang terasa sangat nyata bagiku. Apa? Nyi Mayang Sari? Siapa dia, Des? Tiba-tiba Dudi yang mendengarkan hal itu langsung bertanya kepada Desi. Dan Desi merasa dia tidak sengaja mengatakannya karena Dudi belum mengetahui cerita di balik hal ini. Dia hanya bisa terdiam ketika Dudi meminta penjelasan atas apa yang dikatakan oleh Desi. Dudi yang berdiri dekatku kini berjalan ke arah Desi. Dia mendekat dan menanyakan kembali atas apa yang dia katakan sebelumnya. Des, siapa Nyi Mayang Sari? Apakah makhluk itu yang ada di sini? Terus apa hubungannya kalian berdua dengan Nyi Mayang Sari? Dan apakah kamu juga adalah orang yang mengenalkan hal seperti ini kepada Ice? Dudi yang awalnya seperti tidak peduli dengan kehadiran Desi pada waktu itu kini menatap tajam ke arahnya. Dia seperti emosi ketika Desi mengatakan hal itu. Terlebih lagi dia mengajak Ice untuk datang ke tempat ini. Desi yang melihat tatapan tajam dari Dudi kini tidak bisa menjawab atas apa yang ditanyakan oleh Dudi. Dia seperti gugup dan takut karena kesalahan yang telah dia lakukan. Melihat Desi yang gelagapan, Dudi pun menjadi tidak sabar. Desi, jawab. Apakah Ice seperti ini karena kamu mengenali dia dengan sesuatu yang gelap di dalam gunung ini? Nada bicara Dudi langsung meninggi. Apalagi ketika Dudi mengulang beberapa kali pertanyaan yang dilontarkan kepada Desi. Namun Desi sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan salah satu tangannya diangkat ke atas. Dia seperti ingin menampar Desi dengan tangannya yang terbiasa memukul orang ketika sekolah dahulu. Namun tiba-tiba, "Sudah Dudi, jangan kamu lampiaskan kekesalanmu kepada orang lain," kataku yang seketika berdiri dan menahan tangan Dudi yang ingin menampar Desi pada waktu itu. "Diam kamu Ajab, ini urusanku dengan Desi, kamu jangan ikut campur." Seperti memantik sebuah api emosi yang ada di dalam tubuhku. Aku yang awalnya menahan diri atas apa yang Dudi katakan kini tersulut dengan kembali meninggikan nada bicaraku kepadanya agar dia bisa menghentikan apa yang akan dia lakukan kepada wanita yang ada di depannya itu. "Apa? Kamu mengajak aku berkelahi di tempat ini kalau aku ikut campur? Kalau aku bilang berhenti ya berhenti. Tujuanmu kesini itu mencari istrimu, bukan mencari masalah di tempat ini." Dudi yang mendengar aku berbicara seperti itu tiba-tiba terhenti. Apalagi aku memakai sedikit tenagaku ketika menahan tangan Dudi sehingga dia seperti sedikit meringis kesakitan pada saat itu. Aku sangat paham emosi dia sedang kacau balau atas kejadian ini. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat dia melampiaskan emosi kepada orang lain.
Meskipun aku tahu bahwa Desi adalah penyebab dari hal ini. Tapi itu bukanlah tujuan utama dari apa yang akan kami lakukan di gunung pada malam ini. Sudah, turunkan emosimu. Aku akan buka semua cerita yang sebenarnya kalau jiwa Ice sudah terputus di tempat ini. Yang penting tujuan kita sekarang mencari jiwa Ice dan membawa jiwanya keluar dari Gunung Sepuh malam ini. Dan kamu, kataku yang tiba-tiba menoleh ke arah Desi. Kamu dan Pak Edi harus menceritakan semuanya ketika ini sudah selesai kepada Dudi. Dan kamu harus menerima semua konsekuensi atas tindakan Dudi selanjutnya ketika dia sudah tahu cerita yang sebenarnya. Desi yang mengetahui hal itu hanya mengangguk. Dia seperti bersalah karena dia sudah keceplosan berbicara seperti itu kepada Dudi yang sama sekali tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Ya sudah, kalian harus tenang sekarang. Kalau sudah tenang, kita akan duduk melingkar bersama Pak Edi yang masih terduduk di sana. Kita akan masuk ke dalam tempat itu dan membawa pulang jiwa mereka berdua dari alam sana. Dan untuk pertanyaanmu, Des, aku belum bisa menemukan jawaban yang pasti. Namun satu hal yang kamu harus ketahui, gunung ini sendiri mempunyai suatu misteri di luar nalar yang tak bisa dijelaskan oleh para manusia seperti kita-kita ini. Alam gaib itu terlalu luas dan terlalu gelap untuk diungkap semua, sehingga aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang kamu lontarkan tadi. Aku yang melihat mereka berdua yang mulai sedikit tenang akhirnya mengajak mereka berdua duduk untuk melingkar. Dengan tangan yang saling memegang satu sama lain, aku mengajak mereka semua untuk memejamkan mata, mencoba menarik semua jiwa mereka dan memindahkannya ke tempat yang aku rasa adalah tempat Nyi Mayang Sari berada. Aduh Di, kamu sepertinya membawa suatu benda yang dari tadi hanya kamu simpan di dalam sakumu. Kamu keluarkan benda itu sekarang dan simpanlah di tengah-tengah. Karena ketika jiwa kita keluar semua, tubuh kita akan kosong dan benda itu setidaknya bisa menahan agar para makhluk tidak masuk ke dalam tubuh kita yang sedang kosong. Dudi yang mendengar hal itu tiba-tiba teringat sebuah kalung yang diberikan Abah Ido ketika berangkat ke tempat ini. Kalung yang menjaga dari para makhluk sehingga mereka hanya bisa mendekati dirinya dan sama sekali tak bisa menyentuhnya sewaktu berada di pesawahan. Dia pun akhirnya mengeluarkan kalung itu dan menyimpannya di tengah lingkaran yang kami buat. Siap ya, kita pejamkan mata sekarang. Tahanlah hingga aku menyuruh kalian berdua untuk membuka mata, kataku pada mereka berdua. Aku yang pernah diajari suatu yang bisa membuat aku melompat ke alam mereka, kini aku lakukan. Aku membacakan suatu mantra yang diberikan oleh Bapak sewaktu dia hidup. Dan sekarang adalah waktu yang tepat memakai mantra tersebut untuk aku memasuki dunia mereka. Aku mengucapkan mantra itu secara perlahan, mengucapkan kata demi kata seperti apa yang Bapak ajarkan kepadaku pada saat itu. Dan ketika aku mengucapkan kata terakhir dari mantra itu, aku mendengar seperti banyak sekali suara-suara retakan kaca yang terdengar jelas oleh kedua telingaku pada saat itu. Jalan, pohon, langit, tanah, kini berubah seperti retakan-retakan tipis yang melayang di udara. Dan secara perlahan retakan itu semakin membesar dan semakin membesar. Aku yang tahu bahwa tempat yang aku lihat secara perlahan-lahan berubah langsung membuka mataku dan melihat retakan-retakan itu secara perlahan. Dengan tubuhku yang masih duduk di sana, aku seperti dipindahkan ke dalam dimensi yang sangat berbeda. Hingga retakan-retakan itu seketika runtuh dan menjadi serpihan-serpihan kecil yang seketika menghilang ketika jatuh ke tanah. Aku kini melihat suatu pemandangan yang sangat berbeda. Hutan yang gelap dan sepi kini berubah menjadi sebuah kampung yang sangat besar yang luas, dengan rumah-rumah yang berjejer rapi di dalamnya. Juga aku melihat sebuah rumah besar di ujung sana, yang aku yakini bahwa itu adalah tempat yang cocok untuk menemukan Ice dan Pak Edi. Aku akhirnya menyuruh mereka berdua untuk membuka mata, dan mengajak mereka untuk mencari Ice dan Pak Edi di rumah besar yang terlihat sangat megah di ujung sana. Desi, Dudi, kalian sudah bisa membuka mata. Kita akan cari Ice dan Pak Edi sekarang. Namun kalian tidak boleh takut atas apa yang kalian lihat sekarang, karena apa yang terjadi ke depannya akan lebih berat. Dan satu-satunya cara agar kalian selamat adalah saling menjaga satu sama lain. Dan jangan sekali-sekali kabur sendirian dari tempat ini. Karena apabila kalian hilang, maka jiwa kalian ini gak akan bisa sampai ke dalam tubuh kalian lagi. Dan berakhir dengan terjebaknya jiwa kalian di dalam tempat ini selamanya.